Beberapa momen yang terjadi di peluncuran Danantara yang digelar pada Senin Februari 2025 mencuri perhatian. Salah satunya adalah momen Prabowo nampak menunduk ketika bersalaman dengan Jokowi. Kritikus politik dan kritikus Faisal Assegaf melontarkan kritik tajam terhadap proyek Danantara yang baru saja diluncurkan. Ia menyoroti bagaimana BUMN dijadikan sebagai alat permainan elit politik dan oligarki, serta menyamakan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi. Momen Prabowo terlihat menunduk ketika bersalaman dengan Jokowi ini diunggah oleh akun X Tan Maren dan menjadi viral di X dalam waktu singkat. Momen ini terjadi ketika Presiden Indonesia, Prabowo Subianto didampingi dua pengawas Danantara, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi sedang meluncurkan program pemerintah tersebut. Usai resmi memperkenalkan Danantara, Prabowo kemudian bersalaman dengan Jokowi dan SBY. Dalam screenshot yang diunggah, Presiden Indonesia ini terlihat menundukkan kepala ketika berjabat tangan dengan Jokowi. Momen ini rupanya menjadi perhatian publik hingga meninggalkan berbagai komentar. Banyak yang merasa jika Prabowo tidak seharusnya melakukan gestur tersebut ketika bersalaman dengan mantan Presiden Indonesia ini. Wok, Anda itu presiden gak harus nunduk pada mantan presiden. Wok, Anda itu lebih tua, gak harus nunduk pada yang lebih muda. Wok, Anda itu presiden. Gestur Anda akan dibaca publik, tulis akun X Tan Maren. Momen jabat tangan Prabowo dengan Jokowi kemudian dibandingkan ketika dirinya menyapa SBY. Ketika bersalaman, Prabowo nampak menegakkan kepalanya sambil memandang mantan Presiden Indonesia ini. Sama SBY tegakkan kepala dia. Antara kena pengaruh klinik, kemakan budi dan terdoktrin beda tipis, tulisnya lebih lanjut. Gak masuk akal presiden terlihat nunduk saat salaman. Indonesia benar-benar gelap, balas netizen. Yang presiden siapa sih sebenarnya, komentar akun lainnya. Ya ampun punya presiden begitu. Sedih rasanya, negara seperti tak ada wibawa karena sikap kepala negara seperti itu, ungkap netizen. Kritikus politik dan kritikus Faisal Assegaf melontarkan kritik tajam terhadap proyek Danantara yang baru saja diluncurkan. Ia menyoroti bagaimana BUMN dijadikan sebagai alat permainan elit politik dan oligarki, serta menyamakan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi. Faisal menilai bahwa sejak jatuhnya rezim Orde Baru, berbagai BUMN telah berubah menjadi sarang korupsi yang dilakukan secara sistematis oleh para pejabat dan elit berkuasa. Ia menyebut mereka sebagai kawanan tikus berdasi yang terus menggerogoti kekayaan negara melalui berbagai proyek yang dikemas dengan narasi pembangunan. Kawanan tikus berdasi pesta pora di lorong gelap bernegara. Jamuan rakus itu kini berganti nama menjadi BPI Danantara, ujar Faisal di XX Faisal Assegaf Selasa, 25 Februari 2025. Ia juga menyinggung besarnya aset Danantara yang mencapai lebih dari 14.000 triliun. Dikatakan Faisal, angka tersebut hanya digunakan sebagai bumbu agar proyek ini terdengar menggiurkan di mata publik dan investor. Tak beda dengan akal-akalan saat proyek IKN dipromosikan, tegasnya. Lebih lanjut, Faisal mengingatkan kembali bagaimana Presiden Jokowi pernah berjanji bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Faktanya pelan-pelan uang rakyat diotak-atik dan dikuras. Walhasil, APBN jebol, sindir Faisal. Ia menilai bahwa pola yang sama kini terjadi dalam proyek Danantara. Para pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan beberapa tokoh lainnya, disebutnya hanya mengikuti arahan Jokowi dan kelompoknya untuk menjual aset BUMN dengan berbagai janji manis tentang kemandirian ekonomi. Menurutnya, kampanye penghematan yang dilakukan pemerintah justru membuat uang negara senilai 300 triliun dialokasikan ke Danantara. Ia menilai bahwa aliran dana dari APBN dan BUMN ini semakin kabur, bercampur aduk tanpa transparansi yang jelas. Di tengah promosi besar-besaran terhadap Danantara, Faisal juga menyoroti gerakan demonstrasi yang dilakukan ribuan pelajar Papua. Mereka menolak program makan bergizi gratis (MBG), sebuah kebijakan yang dianggap tidak menyentuh akar masalah ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kekayaan alam Papua yang mencapai ratusan ribu triliun rupiah jauh lebih besar dibandingkan total aset Danantara. Hanya saja, alih-alih menikmati kemakmuran dari sumber daya yang melimpah,
Rakyat Papua justru hanya diberikan program makan gratis yang dinilainya sebagai bentuk pengabaian terhadap kesejahteraan yang lebih mendasar. Tak hanya Papua, Faizal menilai bahwa hampir seluruh daerah kaya sumber daya di Indonesia mengalami nasib serupa. Di tengah perayaan atas capaian yang telah kita raih, kita juga harus berani menghadapi kenyataan. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Setelah 80 tahun merdeka, mengapa masih ada anak-anak kita yang kelaparan? Mengapa para petani dan nelayan kita masih berjuang untuk mendapatkan hasil yang layak dari kerja keras mereka? Mengapa setelah 8 dasawarsa masih ada desa dan kota yang belum tersentuh listrik? Mengapa di tengah kekayaan yang kita miliki, masalah-masalah ini masih tetap ada? Dan yang lebih penting, bagaimana kita dapat memperbaiki keadaan ini? Bukan karena kita kekurangan sumber daya, tapi mungkin karena cara kita mengelola dan memanfaatkannya belum sepenuhnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.